Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sering kami mendapatkan pertanyaan sekaligus sambatan dari para santri, dari para alumni, dan tentunya dari para wali murid tentang doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka menganggap bahwa doa-doa yang telah dihaturkan belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para alumni yang berbahagia, tentu sudah kami sampaikan bahwa di dalam berdoa itu ada adab-adab yang perlu dijaga, ada adab-adab yang perlu dilaksanakan, mulai dari membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca salawat dengan tadarru, dengan khudu dan semacamnya. Kemudian nantinya juga ditutup dengan salawat dan pembacaan alhamdulillah. Selain daripada itu, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita juga harus memilih waktu yang tepat. Kapan waktu-waktu istijabah yang telah dibocorkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga oleh para ulama, para salafus salihin yang telah memberitahukan kita kapan waktu yang tepat untuk kita berdoa, atau kapan waktu yang paling tepat agar mudah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa. Semua telah disampaikan, mulai dari adab, waktu dan semacamnya. Namun para pemirsa, para santri, alumni yang berbahagia, di antara para penanya kemudian juga masih menjawab bahwa adab dan waktu sudah dilakukan, mulai dari berwudu hingga waktu di tengah malam sudah dilakukan, namun merasa bahwa doa-doa mereka tidak diijabah. Para pemirsa yang berbahagia, maka dari ini pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita pahami dan kita simpulkan bahwa kesalahan utama ketika kita berdoa dan merasa bahwa doa itu tidak diijabah, maka kesalahan yang paling utama adalah keyakinan yang ada dalam diri kita. Seperti ditegaskan di hadis barusan bahwa Nabi menyampaikan, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu harus yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sabda Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima dan tidak akan pernah mengijabah sebuah doa daripada hambanya min qalbi ghafilin lahin, jikalau mereka yang berdoa mempunyai hati yang lupa, tidak bersambung, lahin, begitu juga tidak sempurna, bahkan mungkin bermain-main. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, inilah kesalahan utama. Kenapa kemudian kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ada banyak di antara kita yang menyampaikan pada suatu saat kepada seorang tokoh, misalnya kepada kiai, yang menyampaikan mohon doanya kiai agar kami diberikan keberkahan dan segala hajat kami dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang keliru, seperti yang sering kita dengar, kami ini orang kotor kiai, doa kami tidak akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini sekilas memang benar karena mengakui dirinya penuh dengan noda, dirinya penuh dengan dosa,
Tetapi di sisi lain, pernyataan ini menimbulkan efek bahwa dia tidak punya keyakinan bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, maka sabda Nabi Muhammad SAW ini perlu dicamkan di dalam hati kita, yang harus kita yakini bahwa setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita hindari kita berdoa dalam suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak bersambung kepada Allah, suasana yang tidak mendukung akan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya kosong, yang hatinya lupa, yang hatinya kemana-mana, hanya berdoa sekedar di mulut saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada hadis lain yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana hadis itu berbunyi, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha, summa la turadduha hatta tamsuha biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakah." Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, idza sa'altumullah, ketika kita memohon, ketika kita meminta kepada Allah, fas'aluhu bi butuni akufikum, maka memintalah dengan bagian dalam dari telapak tangan kita. Seperti ini kira-kira dan sebanyak sudah dicontohkan oleh para ulama, para habaib, bi butuni akufikum. Kemudian selanjutnya, wala tas'aluhu bi dhuhuriha, jangan kemudian kita meminta kepada Allah dengan bagian luar dari telapak tangan kita. Tentu hal ini sudah tidak sesuai, apalagi kita hanya berdoa dengan tangan tanpa ada keinginan yang kuat bahwa doa kita ingin istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jangan turunkan tangan ini hingga kemudian tangan ini kita usap ke wajah kita usap ke tubuh kita, fa inna fiha barakah. Para pemirsa yang berbahagia, inilah dalil para ulama, dalil para salafus salihin, dalil para ulama di Nusantara, di mana kita disunatkan setiap kita selesai berdoa, maka kita mengusap tangan kita ke wajah kita. Termasuk ketika kita sudah selesai salat, ketika kita sudah baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dan seterusnya, kemudian kita usapkan tangan kita ke wajah kita. Karena ada hadis ini para pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya, hal yang terpenting yang harus kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah afdalud du'a antas ala rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, fa innaka idza u'titahuma fil akhirah faqad aflahta. Melalui hadis ini kita dapat mengetahui, sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW, hal yang paling utama yang perlu kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah meminta al-afwa wal afiyah. Kita mohon pengampunan Allah dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, yang kedua-duanya akan saling mendukung agar kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, kata Nabi, diberikan dua-duanya ini, terlebih nanti di akhirat, faqad aflahta, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sebagai kesimpulan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang telah dituntun oleh para ulama, mulai dari adabud du'a, tata cara berdoa, kemudian waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika misalnya kita sedang haji, kemudian ketika kita sedang berperang, ketika kita sedang sakit, ketika kita jauh dari keluarga, maka ini semua adalah kesempatan doa-doa yang istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sesuai dengan tema kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan,
Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagaimana mungkin ketika Allah sudah menyampaikan bahwa Allah sangat dekat dengan kita, kemudian kita tidak meyakini bahwa doa kita akan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, marilah kita jangan sekali-kali berdoa dalam keadaan yang lupa, dalam kondisi hati yang kemana-mana, apalagi berdoa dalam kondisi bermain-main, tidak serius dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan segala doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijadikan orang yang husnul khatimah, yang mendapatkan al-afwa wal afiyah fid din wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.